Orang Minang menyebut hijrah tu namanya merantau. Sehingga sering disampaikan kepada anak bujang, karakok madang dulu babuah babungo balun, merantau lah bujang dulu di rumah paguno balun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dipasukan dengan orang yang selalu kita puji-puji, selalu kita agung-agungkan, selalu kita rindukan, dan selalu kita sabuk-sabuk namanya padahal kita belum pernah berjumpa. Begitulah kalau manusianya mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ibadah zuhur yang dimuliakan Allah, tahun berganti. Tahun Islam disebut dengan tahun Hijriyah namanya. Kenapa disebut tahun Hijriyah? Karena diambil dari peristiwa hijrah, pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Dalam konteks sejarah ini dalam maknanya. Orang Minang menyebut hijrah tu namanya merantau. Sehingga sering disampaikan kepada anak bujang, karakok madang dulu babuah babungo balun, merantau lah bujang dulu di rumah paguno balun. Kenapa Nabi hijrah? Atau kok Nabi itu merantau? Jadi pembahasan kita pada kultumko tentang merantau. Nabi itu orang Makkah, lahir di Makkah, gadang di Makkah, tapi merantau, jayanya di Madinah. Sama lo orang awak, orang Minang kok. Orang Minang ni kalau di kampung kadang-kadang orang ndak acuh jadi awak. Tiba di rantau banyaknya jaya. Saya tengok data, orang Sumatera Barat ini ada lebih kurang 3 juta lebih berada di luar provinsi Sumatera Barat. Berserak, ada ke Malaysia, ke Medan, Jawa, Sulawesi, Papua. Dan yang paling terkenal merantau orang di dunia orang Cina. Dimanapun negara ini ada dia, orang Cina itu. Dan orangnya sukses-sukses. Kenapa Nabi merantau? Di dalam Al-Quran, surah ke-8, surah Al-Anfal, ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kau jadi pelajaran lo bagi awak.
Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad. Orang kafir Quraisy ingin memikirkan tipu daya terhadap Nabi. Bahwa Nabi kau celaka, menangkapmu dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, au yukhrijuka. Jadi orang kafir Quraisy ko ingin Nabi ko kalau nak ditangkap, nak masuk penjara, hendak dibunuh. Siapa yang ingin berbuat bantu itu kepada Nabi? Bukan orang jauh-jauh. Mamak kontan Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, minantu Nabi, Utbah, Utaibah. Jadi musuh Nabi ko bukan orang jauh-jauh, dekat-dekat. Ingin menghancurkan Nabi. Maka Allah suruhlah Nabi ko hijrahlah. Apa pelajarannya bagi awak di dalam hidup? Kondak karan kabangki rasanya ekonomi, hidup, pencarian, pengetahuan, ketenangan di kampung. Bisa jadi rantau menjadi salah satu solusi. Maka orang Minang ko merantau. Banyak orang di kampungnya hidupnya payah, susah. Pakainya dorang di kampung dia ceceh saya dorang. Tiba di rantaunya jaya, naiknya. Karakok madang dulu babuah babungo balun merantau lah bujang dulu di rumah baguno balun. Anak-anak bujang dan ibu dia gitar ka bagiter saja di rumah. Duduk saya. Biar anak tu gadang jalan kinci-kincinya, cara berpikirnya asuruhnya merantau. Nak tahu dinyo laweh piti 1000. Nak tahu dinyo payahnya mendatangkan samba ke dalam tuduang. Nak tahu dinyo baragonyo bareh baragonyo nasi. Suruh merantau. Tengoklah Nabi Muhammad di kampung dianggap tak bagus orang. Ketika Nabi merantau ke Madinah disambut orang dengan bahagia. Karena ada orang kadang hidup kampung nak dipakai orang, rantau pakai orang. Nabi begitu juga. Di kampung dimusuhi, kah dibunuh, kah ditangkap. Tato Nabi tiba di Madinah, melagu langsung orang Madinah dengan bahagianya. Tala'al badru alaina min saniyati wada. Senang orang bilang. 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah payah. Tiba di Madinah 10 tahun berdakwah. Bagaduru seorang masuk Islam. Susah rasanya hidup di kampung. Bisa jadi merantau salah satu solusi kehidupan. Dan Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada kita tentang manfaat daripada merantau. Dan Imam Syafi'i magih contoh tentang pentingnya merantau. Apa kata Imam Syafi'i? Merantaulah. Air kalau tidak mengalir lama-lama dia akan menjadi keruh. Apa kata Imam Syafi'i? Merantaulah. Air kalau dimasukkan ke dalam baskom, dinuan saya dalam tu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lama-lama air itu akan keruh. Merantaulah kata Imam Syafi'i. Karena jika air mengalir, lama-lama dia akan jadi jernih. Kalau orang Minang menyebut air itu kalau lama-lama ketiagannya. Apalagi kata Imam Syafi'i? Merantaulah. Singa walaupun raja hutan, kalau singa tidak keluar dari kandangnya dia tidak akan makan. Suruh singa walaupun raja hutan ngamek-ngamek saya di istana, tidak akan makan ke singa itu. Singa harus merantau, keluar dari kandangnya. Apa kata Imam Syafi'i tentang merantau? Merantaulah. Emas walaupun di dalam tanah, kalau dia tidak keluar dari tanah, nilainya rendah. Tapi ketika ameh itu merantau keluar dari tanah, jadi cincinnya tiba di toko ameh murni, tiba di toko ameh Singgalang, tiba di toko ameh Sumatera, jadi cincinnya ketika emas itu merantau.
Jadi cincin nilainya menjadi tinggi. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi apa-apa nan suku ke hutan ke para, merantaulah. Gaharu jika berada di tengah hutan nilainya rendah, tapi ketika gaharu itu pindah ke kota menjadi parfumnya, nilainya akan tinggi. Alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru. Calilah baniah padi. Baniah kalau di Palabaan, di Pasamayan, kalau ingin baniah jadi padi, baca ruhnya. Barantauan baniah tu, basak baniah tu. Coba letakkan saya di Pasamayan, tak kayak di padi itu lah. Rantau, pindahan dia. Kemerantau itu banyak mengajarkan nilai kebaikan kepada kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu manakibiha wa kulu mir rizqi. Dia menjadikan bagimu bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Bumi ko dibuat mudah bagi Allah, maka berjalanlah. Pergi ke Medan, pergi ke Jawa, orang pesisir, pergi Padang Panjang, pergi Kumbuh, pergi ke Siko, berjalan. Jangan bentuk kata dalam tempurung. Maka kata dalam tempurung. Sangkonya dunia aku sekadang tempurung saya. Kecek kata dalam tempurung. Ada penguasa dunia. Sekali dia mengecek, dunia aku menengai. Tapi ketika tempurung dibuka, tak haji kata. Ternyata ada bintang, ada langit, ada awan yang tinggi. Dunia ini luas. Ini manfaatnya merantau. Kalau ada orang stek-stek, ambo orang lagi siko, ambo ko akamsi, nak kampung sini, agai kami ko si pandang, itu kan orang ko pajalannya mungkin pendek. Dia seperti kata dalam tempurung. Lalu apa faedah merantau? Dijelaskan. Ada 5 faedah merantau yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, menghilangkan kegalauan. Galau pikiran. Dengan merantau hilang kegalauan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, safar itu bisa menjadi jalan kehidupan, sumber kehidupan. Dengan safar, dengan berjalan bisa menjadi menaikkan sumber ekonomi. Tidakkah banyak kita tengok, celiklah hari raya, dan pulang pakai pajero. Di mana dapat pajeronya? Apakah dari kampung aja? Tidak, dari rantau. Dia di kampung-kampung banyak rumah mewah. Dari mana itu dapat? Anambo merantau di Jawa, kirim piti, tabangun rumah. Safar bisa menjadi jalan untuk penghidupan. Celilah di hari raya haji berkurban. Pengurus menyampaikan 10 iku jawi daftar kurban siko. Itu 80% orang nak orang siko. Itu dari Jawa, dari Kalimantan, dari sini merantau. Dari mana itu? Betul juga kata Imam Syafi'i. Safar itu menjadi sumber penghidupan. Suruh anak-anak wak merantau. Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan. Dengan safar ilmu bertambah. Dari tahu menjadi tidak tahu. Dan safar itu merantau itu juga kata Imam Syafi'i, kita belajar tentang adab. Merajawat tentang adab. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Pergi Kumbuh lain lo adeknya. Posisi lain lo adeknya. Orang Jawa lain lo adeknya. Oh, santiang awak di kampung awak, tiba di rantau, awak harus membawa, menyesuaikan diri dengan di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Ngajarkan tentang adab. Tak bisa dipakai ambo orang bagak kampung ambo. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Imam Syafi'i menyampaikan merantau mengajarkan tentang tata krama. Dan yang berikut kata Imam Syafi'i, safar atau merantau itu bisa menambah pertemanan. Kawan, banyak berjalan, banyak nan basuh, banyak bertamu, banyak nan nampak. Makin banyak kita merantau, makin banyak persahabatan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merantau bukan hanya berpindah daerah, berpindah geografis.
Minimal merantau tuh, apalagi kini musim anak sekolah, pindah dari kebodohan menjadi kepintaran. Bukan harus pindah orang Padang Panjang kau sedoalah, bukan begitu juga. Mungkin kita menetap di sini, tapi apa yang kita pindahkan? Pindah dari kebodohan menjadi kepintaran. Ini harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.